Halo, perkenalkan nama saya Faris Ijaz dengan NIM 103032400114 dari kelas IT 4804. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas CLO 1. Soal pertama, diketahui grafik sebuah fungsi eksponen Y sama dengan fx sama dengan AB kuadrat X ditambah C yang melewati titik 0,4, 1,7, dan 2,13. Soal pertama, carilah nilai A, B, dan C dan jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Nah, di awal udah diketahui bahwa fungsi eksponennya yaitu AB kuadrat X ditambah C dan melewati 3 titik. Pertama kita coba pada titik pertama yaitu 0,4. Nah, kita tahu bahwa dari 0,4 ini diketahui bahwa X itu 0 dan kita masukkan ke fungsi eksponen. Nah, karena ini ada Y sama dengan 4 dan fx itu melambangkan Y, maka kita tulis A tambah C sama dengan 4. Dan kita dapat persamaan pertama. Lalu yang kedua yaitu titik 1,7. Lalu kita masukkan ke fungsi eksponennya. B1 tambah C AB tambah C sama dengan 7. Dan kita dapatkan persamaan kedua. Lalu ke titik terakhir yaitu 2,13. Kita masukkan ke fungsi eksponen. AB kuadrat tambah C B kuadrat tambah sama dengan 13 dan didapatkan persamaan ketiga. Nah, lalu di sini agar kita dapat mengeliminasi persamaan, kita ubah persamaan pertama menjadi C sama dengan 4 kurang A. Mengapa begitu? Karena di dalam persamaan kedua dan 3 kita bisa menggunakan eliminasi agar bisa mencari nilai dari B. Seperti ini. Setelah ini kita lakukan eliminasi persamaan 2 dan 3. Pertama-tama kita masukkan dulu AB dan AB kuadrat tambah C. Nah. Nah, setelah berbentuk seperti ini, kita buka dulu, buka kurungnya, dan lalu pindahkan 4 ke sebelah kanan. Maksudnya ini minus. Lalu 4 dikurang 7 itu 3. AB kuadrat dikurang A 9. Nah, kita dapatkan hasil seperti ini. Setelah kayak gini, kita bagi persamaan ketiga dan 2. Tulis di sini. Bagi persamaan 2 dan 3. Nah, seperti ini. Lalu ini ada 3, 9 dibagi 3, 3. Lalu kita bisa
AB kuadrat dikurang A B kuadrat. Nah, karena kita memiliki kendala di sini, kita bisa sederhanakan AB kuadrat menjadi seperti ini. Dan yang bawah juga berlaku AB kurang 1. Jadi semisal kita kalikan A dengan B, yaitu merumuskan AB, dan A dikali min 1 sama dengan min A. Nah, setelah seperti ini, kita bisa coret A. Lalu tersisa B kuadrat kurang 1 per B kurang 1. Nah, dari B kuadrat kurang 1 ini, kita bisa menggunakan sifat A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A dikurang B dikali dengan A ditambah B. B kurang 1, B tambah 1 sama dengan 3. B kurang 1. Karena terdapat sama, kita bisa coret. Dan tersisa ini. Menjadi B tambah 1 ditambah 3. Dan kita dapat hasil B adalah 2. Lalu setelah B-nya diketahui 2, kita bisa mencari nilai A dari A B kurang 1 sama dengan 3. Kita tulis di sini. Kita masukkan nilai B yaitu 2. 2 kurang 1 yaitu 1, dan 1 dikali A adalah A. Jadi diketahui A adalah 3. Dan untuk mencari nilai C, kita gunakan persamaan pertama lagi. C sama dengan 4 kurang A. A-nya diketahui 3. Jadi C-nya adalah 1. Lalu kita lanjut ke bagian pertanyaan kedua. Hitunglah nilai dari F min 1 dan F 3. Jadi pertama untuk F min 1. Jadi pertama kita tulis dulu fungsi eksponen awal, yaitu AB kuadrat X ditambah C. Nah, kita tahu bahwa A-nya itu adalah 3, B-nya itu adalah 2, dan X-nya itu min 1, berarti kurang, dan C-nya adalah 1. Nah, 3, lalu 2 pangkat minus 1 itu adalah setengah. Maka kalikan 3 dengan setengah, yaitu 3 per 2. Dan kita ubah bentuk 1 ini menjadi 2 per 2. Dan hasilnya adalah 5 per 2, atau bisa kita tulis dengan 2,5. Lalu untuk yang F3, kita masukkan lagi nilainya 2 pangkat 3 tambah 1. 2 pangkat 3 adalah 8, dan kalikan dengan 3 yaitu 24 tambah 1, hasilnya adalah 25. Ya, selesai. Kita dapatkan hasilnya 2,5 dan 25. Lalu selanjutnya kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Carilah bilangan bulat terkecil Z agar FZ lebih besar dari 1 juta. Jadi pertama kita tulis dulu FZ. Nah, FZ ini kita gunakan fungsi eksponen yang awal, yaitu FZ sama dengan AB Z ditambah C. Nah, seperti ini. Lalu kita sambungkan dengan pertanyaannya menjadi seperti ini. A-nya adalah 3, B-nya adalah 2, Z kuadrat, C-nya adalah 1 lebih besar dari 1 juta. Nah, setelah seperti ini kita pindahkan bukan dipindahkan, kita kurangi 1 di ruas kiri dan ruas kanan. 9, 3, 2 Z. Nah,
Setelah seperti ini kita bisa bagi ruas kiri dan kanan dengan 3. 2Z 3 3 3 3 3 3. Nah, dari sini kita bisa menggunakan aturan logaritma, yaitu AC A pangkat C sama dengan B. A nya itu adalah 2, C nya itu adalah Z, dan B nya itu adalah 333.333 ini. Menjadi seperti ini. Z lebih besar daripada log 2. Dan hasilnya untuk Z ini adalah log 2 333 333. Lalu untuk yang soal selanjutnya, ditanya bilangan bulat terbesar Z agar FZ lebih kecil dari 1001. Saya tulis lagi. A nya 3, 2, Z ditambah C lebih kecil dari 1001. Maaf, C nya itu 1. Lalu kurangi ruas kiri dan kanan dengan 1. Kemudian dibagi ruas kiri dan kanan dengan 3. 2Z 3 3 3 3 3. Lalu kita gunakan lagi sifat logaritma yang awal. A pangkat C lebih kecil dari B, menjadi seperti ini. Dan selesai. Kita dapatkan hasilnya, yaitu Z lebih kecil dari log 2 333,33. Sekian untuk pertanyaan nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Diketahui di sini bahwa fungsi logaritma fx sama dengan log ax, dengan a-nya adalah bilangan real non negatif atau bilangan real positif. Grafik fungsi y sama dengan fx ditunjukkan oleh gambar berikut. Lalu soal pertama yaitu menentukan nilai f0 dan f1. Jadi untuk f0, jawabannya itu adalah tidak terdefinisi. Mengapa begitu? Karena log a, kita tulis log a0, berapapun a-nya, basis a-nya tetap tidak terdefinisi. Dan jika dimisalkan basis a-nya merupakan 0, dan itu tidak bisa karena logaritma itu merupakan didefinisikan sebagai inverse dari fungsi eksponensial. Jadi dimisalkan a sama dengan 0, maka tidak dapat didefinisikan logaritma tersebut karena tidak ada bilangan real yang dapat diangkat ke perangkat berapapun untuk menghasilkan 0. Nah, jadi untuk hasil ini tidak terdefinisi. Lalu soal kedua, F1 log A1. Kalau untuk ini kita gunakan semisal X-nya diketahui bahwa X-nya itu adalah 1, dan kita gunakan aturan dari log AB sama dengan C, dan ini sama aja seperti CB. Nah, kita logikakan bahwa A kuadrat C itu berapapun hasilnya 1, dan maka hasil dari log tersebut akan selalu 0 karena basis A yang digunakan berapapun tidak akan mengubah dari aturan ini. Kita misalkan seperti misal log 6 dengan B nya 1 dan C nya 0, maka didapatkan hasilnya dari aturan ini 6 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi untuk log A1 itu ada hasilnya, itu F1 sama dengan 0.
kita tulis ini permisalan. Kita lanjut ke soal kedua. Carilah titik X yang menghasilkan fx sama dengan 1. Nah, untuk mencari fx sama dengan 1, kita tahu bahwa fx itu adalah log a x. Dan itu adalah sama dengan 1. Kita gunakan lagi aturan yang tadi digunakan di soal pertama, yaitu log a b sama dengan c sama aja ekuivalen dengan ac sama dengan b. Nah, kita umpamakan bahwa a adalah a, x adalah b, dan c nya adalah 1. Maka kita dapatkan untuk ini a pangkat 1 sama dengan x, atau a sama saja dengan x. Jadi untuk nilai x itu adalah a. Lanjut ke soal nomor 3. Tentukan nilai dari a. Nah, kita tahu dari grafik fungsi tadi terdapat titik akhir di 3,1. Kita bisa substitusikan x tersebut ke dalam logaritma yang tadi. Oke. Kita tulis dulu dari grafik tersebut. Dari grafik fungsi y sama dengan fx terdapat titik akhir tiga koma satu. Lalu substitusi x sama dengan 3 ke dalam log. Dan untuk hasilnya, maka log a 31 berarti a nya adalah 3 karena a itu sama saja dengan x. Oke. Tapi jika kita menggunakan titik lain dari grafik fungsi tersebut, semisal di titik 0,4, maka hasilnya beda lagi karena 0,4. Jadi untuk hasil a nya itu adalah 0. Nah, selanjutnya di soal selanjutnya ditanya tentukan domain dari fungsi fx. Untuk domain dari fungsi fx itu adalah semua bilangan semua bilangan bulat positif dengan mengecualikan 0 karena di awal 0 tidak terdefinisi. Jadi untuk domain dari fx adalah x elemen real x 0 karena untuk menghasilkan hasil yang terdefinisi dari log ax hanya bisa diperoleh jika bilangan x tersebut merupakan
bilangan bulat positif. Dah. Sekian untuk pertanyaan nomor 2. Terima kasih. Sekian dari video dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Terima kasih.